Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, Saudaraku, serta kaum muda remaja baik yang ada di Lumajang, Jatiroto, Grobogan, dan bagi siapapun yang mendengarkan siaran langsung ini atau siaran tunda, saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita masih diberikan kesempatan panjang sabar Tuhan untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Terlebih dahulu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya ingin kita mengajak nyanyikan pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang kita akan Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Tidak ada kata yang kami bisa naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanyalah ucapan syukur dan terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi buat dunia ini Tuhan.
tapi Engkau masih memberikan kesempatan melalui panjang sabar Tuhan, melalui waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami rindu mempergunakan waktu yang indah ini ya Tuhan, agar kehidupan kami yang masih banyak ditandai cacat celah, kekurangan, kelemahan ini Tuhan, kami membutuhkan kuasa daripada firman-Mu Tuhan, sebab tidak ada yang mampu untuk bisa melembutkan hati kami. Hanyalah kecuali adalah firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampu untuk melembutkan hati kami menjadi hati yang lemah lembut, sehingga kami mudah untuk Engkau bentuk Tuhan, tidak menjadi manusia yang keras, tapi manusia yang mudah dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sebabnya saat ini kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada selesainya Tuhan. Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami semua saat ini Tuhan, supaya waktu yang indah ini Tuhan adalah kami bisa menikmati kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kasih dan sayang-Mu. Demikian pula juga kami yang duduk, dan bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, juga urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang disampaikan saat ini dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh, percaya yakin akan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah saat ini sungguh nyata firman dan urapan Roh Kudus saat ini merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami, untuk menjangkau kehidupan kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami berada di dalam kehangatan pelukan cinta kasih-Mu, bahkan juga untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya kami diangkat tinggi-tinggi oleh Engkau Tuhan, dan juga untuk mampu menjamah kehidupan kami, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami, untuk dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau, sehingga kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi Tuhan, di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, kami masuk di dalam awan-awan, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami, pelayanan kami, masa depan kami, air mata kami, studi kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu, merintangi, menghalangi kami di saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan, kita masih bersama-sama melanjutkan firman Tuhan, yaitu tentang pelajaran yang ketiga, masih kelemah lembutan. Sebab kita kemarin sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan betapa pentingnya kelemah lembutan ini. Sebab dengan kelemah lembutan ini akan membuat kita berhasil, sampai khususnya kita ini bangsa kafir yang bagaikan pohon ara yang kemarin sudah sama-sama kita dengarkan. Jadi pohon ara itu sebenarnya bangsa kafir tidak punya pengharapan, tapi kalau kita berusaha untuk bisa melembut, maka dia ada harapan untuk bisa bersemi, berbuah sampai menghasilkan buah 30 kali lipat, itulah pertobatan. 60 kali lipat itulah persekutuan dengan kita yang adalah terdiri dari 3 tubuh, jiwa dan roh, bisa bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sehingga kita menjadi satu dalam satu kesatuan, sehingga iblis tidak bisa menjamah, setan tidak bisa menjamah kehidupan kita sampai kita menghasilkan buah 100 kali lipat. Itulah kita bisa mengasihi sampai bisa mengasihi musuh. Buah
Yang keempat itulah buah yang matang, yang menghasilkan buah yang manis, bisa dinikmati oleh Tuhan, juga bisa dinikmati oleh sesama. Itulah kita bisa mengasihi sampai bisa mengasihi musuh kita. Nah, itu buah yang manis yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih melanjutkan tentang kelemah lembutan, masih dalam pengertian yang kedua sekarang ini. Kita melanjutkan tentang kelemah lembutan, tapi sekarang kita maju di dalam pengertian yang kedua. Jadi pengertian lemah lembut yang kedua. Kita pengertian lemah lembut yang kedua ini di dalam kelemah lembutan kelemah lembutan bagi seorang murid ini sangat penting sekali. Kemarin kalau kita sudah belajar dari pribadi guru kita, itulah Tuhan Yesus adalah pribadi daripada firman. Bagaimana Tuhan Yesus itu yang lemah lembut mengendarai keledai untuk bisa dalam kegerakan untuk bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru. Nah, kita pun juga harus sama. Bagaimana seharusnya Tuhan Yesus lemah lembut, kita pun juga lemah lembut. Nah, kemudian pengertian kelemah lembutan yang kedua saat ini sama seperti Tuhan, yaitu kelemah lembutan yang kedua adalah pengertiannya adalah kemampuan untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, ini yang kita sama-sama pelajari saat ini. Jadi kelemah lembutan yang kedua, pengertian yang kedua itu adalah berbicara tentang kemampuan untuk mengampuni, bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagaimana pada waktu dia masuk di dalam Yerusalem, dia harus menerima penganiayaan yang luar biasa. Saat dia di atas kayu salib, dia cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang pribadi itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia mampu untuk mengampuni. Kalau orang bisa berdoa kepada Tuhan, otomatis dia terlebih dahulu sudah mengampuni kesalahan orang lain. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Dia memohonkan kepada Bapa, ya Bapa ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sangat-sangat lemah lembut. Nah, inilah yang kita sama-sama pelajari. Kalau kita belajar untuk bisa seperti pribadi Tuhan Yesus, nah saat ini kita belajar tentang kelemah lembutan, yaitu adalah kemampuan untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi manusia dan darah dan daging, sesuatu yang sangat sulit. Saya ulangi sekali lagi, untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain bagi manusia darah daging seperti saya, khususnya manusia darah dan daging adalah manusia yang keras sebenarnya. Ini sangat sulit sekali untuk bisa mengampuni, bahkan apalagi melupakan kesalahan orang lain. Tetapi biarlah saat ini kita sama-sama belajar. Sebagai seorang murid harus bisa menjadi sama seperti guru kita. Makanya untuk bisa seperti guru kita, prosesnya harus kita belajar daripada guru kita, belajar daripada firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, bagi manusia darah dan daging ini sesuatu yang sulit sekali. Tetapi bagi yang sudah menerima karunia daripada Tuhan, tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang sulit. Yaitu kita bisa menjadi manusia yang lemah lembut, orang yang bisa mampu untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, jadi tidak ada yang sulit kalau sudah dirubah oleh Tuhan. Ya, inilah memiliki hati yang lemah lembut, ya, memiliki kelembutan hati lemah yang lembut. Selalu bisa mengampuni kesalahan orang, bahkan sampai melupakan kesalahan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu tentang mengampuni. Ya, kita akan belajar tentang yang mengampuni terlebih dahulu, khususnya buat kita manusia darah dan daging yang keras ini, supaya kita bisa belajar seperti pribadi Yesus, manusia yang menjadi manusia yang lemah lembut, manusia yang bisa mengampuni. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai yang ke-22. Perumpamaan tentang pengampunan. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai 7 kali? Terus? Yesus berkata kepadanya, bukan,
aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, terima kasih. Ini yang dikatakan oleh pribadi daripada firman adalah pribadi daripada guru kita saat ini. Jadi pada waktu itu murid daripada Tuhan yang senior, itulah Petrus, dia menanyakan tentang hal pengampunan. Jadi seringkali mungkin Petrus ini seringkali mengalami sakit hati sehingga dia ini menanyakan kepada gurunya. Tidak salah memang, makanya sebagai murid harus belajar kepada guru, dan dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengerti tentang pengampunan ini. Sama seperti saya dulu yang manusia yang keras ini, tidak bisa mengampuni, selalu saja menyimpan kesalahan orang lain. Tapi setelah kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, nah kita belajar untuk bisa seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Nah, Petrus ini salah satunya juga demikian. Jadi mungkin dia mengalami sesuatu hal yang seringkali menyakitkan hatinya, sehingga dia bisa bertanya kepada guru, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali? Nah, seringkali manusia yaitu tadi. Seringkali manusia, khususnya saya ini, seringkali yaitu tadi memasang patok untuk bisa mengampuni saudara kita. Bahkan saya dulu juga tidak seperti Petrus. Saya lebih sedikit dari Petrus. Sampai 3 kali dia begitu sama saya, saya tidak akan bisa mengampuni dia. Nah, seringkali manusia seperti itu, memasang tarif sendiri, memasang patok sendiri. Kalau saya dulu lebih sedikit daripada Petrus. Petrus tadi berkata, Tuhan, sampai 7 kali aku harus mengampuni saudaraku. Sampai 7 kali, ternyata lebih sedikit dari saya. Saya dulu memasang patok cuma 3 kali. 3 kali dia bersalah sama saya, lalu jangan harap. Itu saya dulu. Nah, mungkin kita pun juga sama seperti Petrus barangkali, lebih banyak dari saya. Saya dulu cuma memberikan kesempatan 3 kali. Tapi Petrus tadi lebih banyak, sampai 7 kali. Sampai 7 kali kah saya harus mengampuni saudara yang bersalah, saudaraku yang bersalah kepada. Nah, jawab Tuhan apa tadi? Yesus berkata, bukan 7 kali. Bukan 7 kali. Nah, seringkali ya itu tadi, seperti saya katakan tadi, memasang tarif sendiri. 7 kali, kalau saya 3 kali, Petrus sampai 7 kali. Tapi Tuhan berkata, bukan sampai 7 kali. Aku berkata kepadamu, sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Kalau saya hitung-hitung, 70 kali 7 kali, ketemu 3.430. 3.430. Nah, manusia tadi memasang patok, saya 3, Petrus 7. Ternyata dari Tuhan sendiri, dari firman Tuhan berbeda. 70 kali 7 kali. Saya hitung tadi pakai kalkulator, itu ketemu 3.430. Waduh, begitu banyak. Nah, artinya bagaimana ini? 70 kali 7 kali. Artinya yaitulah kita harus siap, sedia untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini artinya 70 kali 7 kali. Harus bersedia selalu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan sekarang kalau kita sudah mengerti firman Tuhan sendiri, jangan pakai patokan kita sendiri ya, sebagai manusia. Kalau saya dulu, ya itu tadi saya katakan cuma 3 kali, Petrus 7 kali. Tapi bagi Tuhan tadi dikatakan 70 kali 7 kali. Artinya itu tadi, pengertiannya itu tadi. Kita harus siap sedia untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, sekarang kita bisa mengerti tentang pribadi, kelemah lembutan daripada pribadi Tuhan yang sekarang ini diajarkan kepada murid-muridnya, khususnya buat kita dan semua yang mendengarkan firman ini. Ya, khususnya bagi saya dan yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa belajar seperti pribadi Yesus. Nah, ini jadi pertanyaan barangkali, kalau begitu kenapa Tuhan sampai menghukum manusia? Kok Tuhan sampai menghukum manusia? Ya, karena memang kalau kita membaca dalam Alkitab, sebenarnya manusia masih diberi kesempatan untuk bisa bertobat, tapi manusia tidak bertobat. Kalau manusia bertobat, tidak dihukum. Contohnya, kita sudah pernah membaca di Niniwe.
kejahatannya sudah sampai di langit. Tapi Tuhan tidak langsung hukum. Tuhan masih memberikan kesempatan lewat pemberitaan firman dahulu melalui Yunus pada waktu itu. Ayo bertobatlah, 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Jadi yang kita lihat, manusia di Niniwe pada waktu itu, mulai dari raja sampai kepada rakyatnya, bahkan sampai seluruh hewannya, dia berkabung, dia juga sampai juga berpuasa, akhirnya nggak jadi ditunggang balikan. Nah itu rumusnya yang harus kita tahu. Jadi penghukuman Tuhan itu bukan karena Tuhan itu tidak panjang sabar sebenarnya. Tapi ya tergantung dari manusia sendiri pada waktu itu. Kalau manusia bisa bertobat, manusia bisa meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni dan selamat seperti ini, tidak jadi ditunggang balikan oleh Tuhan, selamat. Nah, jadi itu semoga kita bisa mengerti. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita sudah sekarang bisa mengerti jawaban loh. Kenapa kok Tuhan hukum manusia? Karena memang manusia masih diberi kesempatan, tapi tidak bisa mempergunakan kesempatan itu untuk bisa bertobat, untuk bisa mohon ampun kepada Tuhan. Coba kalau dia mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan itu panjang sabar. Makanya kita tadi dalam doa juga masih diberikan panjang sabar Tuhan ya. Kemarin sudah saya singgung tentang peta zaman. Seharusnya dunia ini sudah tidak ada lagi aktivitas. Masih Tuhan berikan kesempatan 1 tahun lagi bagi kita. Nah, itulah panjang sabar Tuhan. Supaya sekali lagi kita tidak masuk dalam penghukuman Tuhan, tapi masuk kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Supaya kita ini betul-betul bisa bertobat, bisa mengaku dosa, dan kita diampuni oleh Tuhan. Kalau sudah diampuni ya jangan berbuat lagi. Itu semoga kita bisa mengerti. Jadi jelas ya. Jadi kenapa Tuhan hukum? Karena manusia dikasih kesempatan, ya itu kan tidak bisa mempergunakan. Nah, kemudian kita sudah mendengar tadi bahwa tentang pengampunan itu adalah 70 kali 7 kali, sama dengan kita harus siap sedia untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Itulah tadi yang tadi dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Tidak mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, kita bahkan juga akan lebih dalam lagi melihat di dalam Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Iya, terima kasih. Nah, ini lebih dalam lagi kita sudah melihat 70 kali 7 kali, bahkan sampai sehari dikatakan 7 kali dia berbuat dosa kepada kita, 7 kali dia berbuat salah kepada kita, sampai 7 kali dia datang kemudian dia menyesal kepada kita. Tapi Tuhan katakan, kamu harus mengampuni dia, engkau harus mengampuni dia. Sampai 7 hari terus menerus. Nah ini artinya itu tadi, harus siap sedia. Itulah kelemah lembutan. Nah, tadi saya katakan bagi manusia ada darah dan daging ini sulit dilakukan. Makanya itu kita belajar sebagai manusia darah dan daging yang keras ini, yang tidak mungkin bisa melakukan itu. Tapi kalau kita mau belajar daripada pribadi Yesus, kita akan menuju sampai bisa ke sana, sampai seperti pribadi Yesus, untuk mampu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan sampai 7 kali tadi dia, 7 hari dia begitu. Ya, 7 kali sehari, 7 kali sehari terus ya, pagi, sore, siang, malam, sampai terus-terusan begitu. Kita yang memiliki kelemah lembutan sama pribadi Yesus, Tuhan tadi ajarkan, engkau harus, kata harus tadi tidak boleh ditawar, engkau harus mengampuni dia. Oh, luar biasa. Tidak ada pengajaran seperti ini yang Tuhan ajarkan, seperti yang diajarkan oleh guru kita, pribadi Yesus. Itulah firman pengajaran yang benar. Jadi kalau kita mendengar, oh kalau itu kamu bodoh, kamu disakiti, itu balas kamu seperti itu. Itu pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi bagi kita pengajaran yang sudah diajarkan oleh pribadi Yesus, guru kita, ya inilah pengajaran yang benar. Dalam 1 hari 7 kali sampai dia seperti itu, kita harus tetap bisa mengampuni, ya, untuk bisa
mengampuni, sama seperti pribadi Yesus mengampuni. Nah, makanya itu tadi dikatakan ayat yang ketiga tadi, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, ayat yang ketiga tadi dari pasal 17, jagalah dirimu. Ya, jadi untuk kita bisa bisa mengampuni segala dosa kesalahan orang lain, saudara kita. Makanya kita harus menjaga. Dengan apa menjaga? Tadi ditekankan sungguh-sungguh, jagalah dirimu, pakai tanda seru. Itu sesuatu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jagalah dirimu. Supaya sekali lagi yaitu tadi, tidak memakai patokan manusia. 3 kali, 7 kali kamu seperti itu, awas kamu ya. Enggak. Tapi itulah tadi, firman Tuhan saat ini mengajarkan jaga diri. Jangan sampai itu tadi, seperti saya, seperti Petrus. Tapi kita harus menjaga firman Tuhan. Dengan apa menjaga? Coba kita akan baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ya, terima kasih. Tadi jelas firman Tuhan, jagalah dirimu. Khususnya saat ini buat kaum muda remaja, bukan hanya kaum muda remaja, tapi buat kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Orang tua-tua juga, perhatikan sungguh-sungguh. Jaga diri kita. Dengan apa cara menjaganya tadi? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Segala dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ini yang bisa menjaga. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang pengampunan tadi itu, nah, itu harus disimpan dalam hati. Itu yang bisa menjaga. Saat hati kita mulai berkata-kata, oh, dia sudah berapa kali ya, gak begitu terus begitu. Nah, tapi saat kita mau sakit hati dan lain sebagainya, ini yang bisa menjaga firman Tuhan. Firman Tuhan tadi yang bisa menjaga. Jadi makanya sekali lagi firman Tuhan bagi kaum muda remaja sangat penting. Kita pun juga saat ini bagi yang tua-tua juga sangat penting firman Tuhan. Supaya bisa menjaga hati kita ya. Supaya bisa menjaga, mempertahankan kelakuan kita yang bersih. Mempertahankan kelakuan yang bersih. Ya, menjaga kelakuan yang bersih. Supaya kita tetap hidup bersih di hadapan Tuhan. Bersih itu sama dengan hidup suci. Bersih itu sama dengan kudus. Jaga kekudusan dengan apa? Ya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, dengan firman Tuhan. Jadi jelas tadi, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi jangan entengkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menjaga. Tadi, supaya kita bisa menjaga hati kita. Harus terus-menerus lemah lembut, bisa mengampuni segala dosa kesalahan orang lain. Nah, ini. Jadi jelas tadi firman Tuhan. Jadi makanya jagalah dirimu. Siapa yang bisa menjaga adalah firman Tuhan yang bisa menjaga supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Bisa menjaga kelakuan kita yang bersih. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi jelas ya, jagalah dirimu dan tegurlah tadi. Di dalam, kalau kita kembali lagi di dalam Lukas tadi pasal 17 tadi. Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 sampai 4 tadi. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau kita bisa di dalam hati kita ini ada firman Tuhan yang menjaga kelakuan kita ini supaya kita kudus, memiliki hati yang lemah lembut tadi itu. Nah, kita bisa menegur saudara kita tadi, ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi dengan apa kita menegur? Ya dengan firman Tuhan. Jadi ini yang saya katakan tadi, pentingnya firman Tuhan. Supaya kita bisa menjaga hati kita, sekaligus juga kita bisa menegur dan menasehati saudara kita yang berbuat dosa. Ini semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau ada firman Tuhan, kita bisa menegur saudara kita, ya, menegur, bahkan juga sampai menasehati. Nah, sekarang tentang menegur, Matius pasal 18 ayat yang ke-15.
Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Tentang menasehati sesama saudara. Ya, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. ya. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi teguran itu atau nasihat itu berdasarkan dengan kasih itu dalam Yakobus. Ya, nasihat itu didasarkan oleh kasih. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi kalau kita mempunyai firman Tuhan, kita pasti mempunyai nasihat. Kita mempunyai punya kasih untuk bisa menegur dan menasehati. Tapi ingat sekali lagi, kalau kita menegur tadi itu, firman Tuhan ajarkan kepada kita, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jangan sampai banyak mata. Kalau banyak mata bagaimana, yang malu nanti dia kalau ditegur di depan banyak umum, di depan banyak orang dia harus tegur, dia malu dia. Kita harus punya tenggang rasa, kita punya kasih. Jangan sampai orang lain tahu barangkali kalau kita menegur dia, supaya kita tidak merendahkan dia. Tapi teguran itu yaitu tadi, karena dasarnya karena kita kasih. Kalau kita menerima, kalau dia menerima teguran nasihat kita, puji Tuhan. Tadi dikatakan kamu mendapatkan kembali. Jadi kalau saudara kita tegur, kita nasihati, kalau dia menerima, lalu bersyukur, kita mendapatkan dia kembali. Tapi kalau tidak, ya urusannya dia. Yang penting kita itu tadi, kita sudah menegur, kita sudah menasihati, dan kita tidak hutang darah. Kita tidak hutang darah. Apalagi itu saudara kita, harus dinasihati, harus ditegur. Karena dasarnya tadi, itu tadi, nasihat atau teguran itu dasarnya adalah kasih. Kalau Tuhan, kalau kita punya kasih, dalam Wahyu juga disebutkan, barang siapa ku kasih, dia akan kuhajar dan kutegur. Itulah. Jadi kita mempunyai firman Tuhan, kita bisa menegur orang lain, kita bisa menasehati orang lain di bawah 4 mata tadi itu. Nah, jadi supaya sekali lagi itu tadi, kita tidak merendahkan orang yang kita tegur, karena memang malu ya orang ditegur banyak orang seperti itu. Kita belajar dari pribadi kita sendiri, yang namanya ditegur banyak orang gitu ya malu kita. Tapi firman Tuhan ajarkan kalau menegur harus di bawah 4 mata, jangan sampai banyak mata. Supaya itu tadi, supaya dia insaf. Kalau insaf menyesal, sekali lagi kita bisa mendapatkan kembali dia untuk dibawa ke dalam tangan Tuhan. Ya, bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi menegur jangan sampai lebih dari 4 mata, tapi di bawah 4 mata. Nah itulah. Jadi kalau dia bisa menegur, ya puji Tuhan, kita bersyukur. Tetapi kalau dia tidak mau dinasehati, sekali lagi ya urusannya dia sama Tuhan, itu saja. Yang penting kita sudah tidak ada urusan sama dia. Sudah tegur, sudah nasihati, tapi dia mampu. Tapi dalam hati kita tadi harus bisa mengampuni, harus bisa mengampuni. Bagaimana kalau dia tidak menerima nasihat kita? Tetap kita harus bisa mengampuni. Tetap kita harus bisa mengampuni. Ingat sekali lagi, kalau tidak bisa mengampuni, sudah ditegur, hati kita tambah jengkel, aduh rugi kita. Ya, kita tambah rugi. Dan akibatnya kita bahkan baca di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. 32 sampai 35. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Terima kasih. Jadi ini tentang tadi yang kalau kita baca dalam Matius 18 mulai ayat 21, Petrus menanyakan berapa kali harus mengampuni saudara kita. Ini adalah kelanjutannya di dalam ayat yang ke-32 sampai yang ke-35 tadi. Kalau kita baca ceritanya di situ, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal pengampunan ini. Ya, kalau kita membaca keseluruhan tentang perumpamaan ini, bahwa di situ dikatakan ada seorang hamba, seorang tuan yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Didapati seorang hamba tadi ada yang memiliki hutang sampai 10.000 sampai 10.000. Itu kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya itu ya, ada dia memiliki hutang
10.000 talenta. Itu di dalam ayat yang ke-24 ya. 10.000 talenta. Kemudian si tuan tadi mengadakan perhitungan untuk bisa membayarkan hutang-hutang. Kalau itu jual istrinya, jual hartanya, istrinya, anak-anaknya, jual semuanya. Tapi dia bersujud di hadapan Tuhannya. Tuhan, aku tidak mampu membayar semuanya. Kemudian Tuhan tadi mempunyai belas kasih sehingga dia menghapuskan segala hutangnya yang 10.000 talenta. Kemudian hamba yang sudah dihapuskan hutangnya 10.000 talenta ini, dia mempunyai piutang kepada orang lain, dan dia pada waktu keluar dari tuannya di situ dan didapati orang yang utang 100 talenta, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ini tentang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada seorang yang sudah dihapuskan tuannya yang memiliki utang 10.000 talenta. Sudah dihapuskan, sebenarnya dia harus memiliki sama seperti tuannya. Tapi malah sebaliknya, temannya yang tadi punya utang 100 dinar disuruh melunaskan hutangnya. Ya, dia sudah memohon-mohon sama seperti dia tadi, memohon-mohon, tapi dia tak mau, menolak, bahkan sampai mencekik tadi dan memasukkan ke dalam penjara. Ini tentang pengampunan. Bayangkan 10.000 talenta. Seharusnya dia bersyukur, apalagi kalau saudaranya di situ punya hutang cuma 100 dinar tadi. Seharusnya dia harus punya perasaan juga sama seperti tuannya tadi. Tetapi tidak yang kita lihat tadi. Nah, ini sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi akibatnya kalau tidak memiliki pengampunan tadi, kita sudah membaca tadi, dia marahlah tuannya. Dia menyerahkan kepada Al-Gujub. Saya membaca tadi Al-Gujub di dalam kamus bahasa Indonesia. Al-Gujub itu adalah orang yang untuk mengeksekusi. Jadi orang yang untuk memancung kepala, memancung kepala itu namanya Al-Gujub. Nah, memancung kepala itu namanya Al-Gujub. Jadi kalau tadi kita sudah membaca tadi, kalau kita tidak memiliki pengampunan, tidak memiliki satu pengampunan, maka Tuhan tadi akan menyerahkan kepada Al-Gujub untuk memancung daripada orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Padahal dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah diampuni, tapi dia tidak memiliki pengampunan kepada orang lain. Jadi betapa marahnya tadi Tuhannya tadi sampai menyerahkan dia kepada Al-Gujub untuk dipancung kepalanya. Ya, inilah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak memiliki pengampunan. Makanya kita belajar supaya manusia yang keras ini, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan, dipancung oleh Tuhan, tetapi kita belajar untuk bisa lemah lembut, bisa mengampuni kesalahan. Begitu banyak kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi kesalahan orang lain kepada kita mungkin tidak sebanyak kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kalau tidak tadi, yaitu tadi, betapa marahnya Tuhan kita, pribadi guru kita sangat marah, bakal menyerahkan kepada Al-Gujub sampai lunas hutangnya. Kalau tidak, pancung kepalanya, diserahkan kepada Al-Gujub hanya untuk dipancung. Ya, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya sekali lagi kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya sekali lagi kita memiliki pribadi sama seperti guru kita yang penuh dengan belas kasih, bisa mengampuni, yang lemah lembut tadi bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ini tadi tentang pengampunan. Sekarang yang B, tentang melupakan. Ya, tadi saya katakan lemah lembut adalah kemampuan untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Sulit, sangat sulit. Nah, sekarang kita sebagai kita yang seorang murid yang mau belajar, kita bisa memiliki yang lemah lembut, jadi tidak ada yang sulit. Nah, sekarang berbicara tentang melupakan. Tadi mengampuni. Sekarang melupakan. Melupakan ini adalah segala sesuatu yang sudah tidak diingat-ingat lagi. Ini namanya melupakan.
segala sesuatu yang sudah diingat tidak diingat-ingat lagi, terutama itu tadi kesalahan orang lain tidak diingat-ingat lagi, tidak diingat, sama dengan tidak dilupakan, sehingga tidak tersimpan di hati. Kalau masih diingat nanti bisa tersimpan dalam hati. Nah kalau sudah tersimpan dalam hati ini yang akan menjadi sesuatu hal yang sangat negatif, ya. Ini yang sangat dampaknya luar biasa, negatif yang luar biasa. Jadi makanya itu tadi, kalau melupakan itu bisa apa namanya, itu tadi bisa untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat lagi. Kalau masih diingat-ingat itu nanti bisa tersimpan dalam hati. Nah ini kalau tidak diangkat, sekali lagi, kalau ini apa namanya, kalau masih tersimpan dalam hati, ini kemudian yang nanti yang tadi saya katakan menjadi sesuatu yang negatif, menjadi akar pahit. Ini yang sampai akan menjadi akar pahit, yang menjadi akar pahit. Makanya ini harus kita belajar untuk bisa melupakan kesalahan, tidak diingat-ingat lagi. Kalau tidak, nanti ini akan tersimpan di dalam hati, dan tersimpannya ini kemudian berubah menjadi satu akar yang pahit, menjadi satu kepahitan di dalam hati kita, ya, menjadi satu kepahitan dalam hati kita, jadi kepahitan. Coba kita akan lihat tentang bagaimana tentang melupakan, tentang akar pahit. Ibrani pasal 12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai yang ke-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, terima kasih. Jadi kita tadi sudah membaca sangat jelas tadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Bagaimana kita hidup damai bersama dengan semua orang tadi? Yaitu tadi dengan cara lemah lembut tadi, mengampuni kesalahan orang dan melupakan kesalahan tadi, ya, melupakan kesalahan. Kalau tidak, nanti itu tadi menjadi yang tersimpan dalam hati, berubah menjadi akar pahit. Jadi makanya harus berusaha dengan sungguh-sungguh, berusahalah hidup damai dengan orang lain dan kejarlah kekudusan tadi. Dengan apa menjaganya itu tadi, mengejarnya tadi dan menjaganya tadi, ya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar tadi itu yang bisa menjaga supaya kita tetap hidup kudus, berkelakuan bersih sama dengan hidup kudus tadi. Nah kalau tidak tadi itu, jagalah supaya jangan ada yang menjauhkan diri kasih karunia. Jadi kalau kita bisa mengampuni kesalahan orang dan melupakan, sekali lagi itu adalah kasih karunia. Jelas tadi dikatakan, ya, supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu apa? Itu tadi pemberian Tuhan supaya memiliki hati yang lemah lembut tadi, bisa memiliki hati yang lemah lembut, bisa mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan. Itu kasih karunia sekali lagi. Kasih karunia Tuhan bagi manusia darah dan daging yang keras. Kita mendapatkan kasih karunia. Kalau enggak tadi itu, akar pahit tadi itu, nah ini yang mengakibatkan tadi kerusuhan tadi. Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang lain. Pasti sudah seperti itu. Kalau sudah menjadi akar pahit, tetap saja disimpan dalam hati. Jangankan itu tadi, jangankan apa namanya, kalau sudah ketemu sama orang yang bersalah, oh sudah ikit-ikit saja sudah tangan. Apalagi di depan kita sudah, waduh rasanya sudah mau nonjok saja. Itu memang akar pahit sudah. Itu akar pahit. Itu kalau dibiarkan ya seperti itu tadi, menimbulkan kerusuhan. Sudah lihat orangnya, waduh, apalagi orangnya tidak serantan ya sudah tarik, cepok, aduh. Rusuk tadi, rusuk sampai itu tadi mencemar, sampai kecemaran. Bayangkan kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kalau itu tidak memiliki karunia Tuhan, kelemah lembutan tadi, nah itu sampai terjadi menimbulkan kerusuhan tadi, menimbulkan kerusuhan. Saya juga teringat di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24.
2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Terima kasih. Jadi bayangkan kalau kita sudah, apalagi jadi hamba Tuhan, anak Tuhan saja, hamba Tuhan ya, termasuk juga anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar. Kenapa harus bisa bertengkar? Ya itu tadi, karena akar pahit sudah dalam hati, terus mengingat kesalahan orang lain, sehingga kesalahan itu bisa tersimpan dalam hati menjadi akar yang pahit. Ingat tadi ya, akar pahit itu menimbulkan kerusuhan tadi. Nah, hamba Tuhan tadi tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Bagaimana kalau bertengkar? Ya tidak boleh jadi hamba Tuhan, karena memang ya itu tadi, jelas ayat tadi. Seorang hamba tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar ya tidak boleh jadi hamba Tuhan. Karena sekali lagi ya itu tadi, kita tidak berubah sikap kita, ya, tidak memiliki kasih karunia, tidak belajar menjadi seorang murid seperti guru yang lemah lembut tadi untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Ya inilah saudara. Jadi kita ingat sekali, kalau sudah rusuh tadi, sudah rusuh, kemudian lagi banyak mencemarkan, nah itu tadi, mencemarkan dirinya sendiri, dicemarkan nama Tuhan juga dicemarkan. Karena sekali lagi ya Tuhan tadi masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Nah itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi makanya sekali lagi pentingnya kita menjadi memposisikan diri sebagai murid saat ini, supaya belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan, dari guru kita, untuk bisa memiliki itu tadi, memiliki lemah lembut tadi, sampai bisa melupakan kesalahan orang lain. Kalau tidak, menjadi akar yang pahit, yang hanya menimbulkan rusuh tadi, sampai mencemarkan. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan kalau saya sendiri misalkan sampai berantem sama orang lain, bertengkar sama orang lain, aduh sudah cemar sudah nama kita. Pendeta kayak begitu, cemar sudah namanya. Apalagi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan bertengkar sama orang lain, aduh pelayan Tuhan kok seperti itu, cemar sudah namanya, ya cemar sudah. Itulah sebabnya saat ini kita bersyukur sudah bisa mendapatkan tentang pelajaran yang berharga bagi kita. Kita belajar untuk bisa melupakan kesalahan supaya tidak timbul akar pahit dalam kehidupan kita, ya. Apalagi sebagai kita menjadi sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi hal yang sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian akibatnya saat ini, kalau sudah menjadi pahit di dalam kehidupan kita, ya, seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pahit ini kita akan baca di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi sekali lagi saya katakan, apalagi kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, ini tidak boleh bertengkar. Karena kita menyimpan kesalahan orang lain sehingga timbul rusuh. Kita kalau sudah menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, kita sama seperti bintang tadi. Apalagi sudah memiliki jabatan pelayanan, kita bagaikan bintang. Tapi kalau bintang tadi itu menyimpan kesalahan orang lain, sehingga timbul akar pahit di dalam hatinya, dia bagaikan seperti bintang absinthus, ya, bintang absinthus. Bayangkan bintang besar. Kita menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seperti bintang, bagaikan bintang. Tapi dikatakan tadi bintangnya tadi bintang yang besar, bintang hijau, sama dengan bintang yang gugur, Karena apa tadi itu? Karena pahit. Tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, disimpan terus, dalam diingat-ingat terus, disimpan terus dalam hati, sehingga menjadi akar yang pahit. Kalau sudah menjadi pahit tadi, bintang itu akan jatuh. Bukan hanya jatuh tadi. Kalau tadi pengampunan diserahkan kepada Al-Qujub, nah sekarang bintang itu menjadi satu bintang
yang hancur bagaikan sudah jatuh dari ketinggian. Bayangkan jatuh dari ketinggian. Kalau jatuhnya dari atap saja masih tidak akan sampai berkeping-keping, tapi ini jatuhnya seperti bintang, ketinggiannya berapa ribu kilo dari tanah. Kalau sudah hancur ya sudah, kalau sudah jatuh ya hancur sudah, seperti ini. Hancur sudah. Dan tadi dikatakan, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Karena itu tadi, kepahitan itu akan membawa kita dalam kematian, seperti bintang, tapi bintang yang jatuh, yang mengakibatkan kematian. Ayo belajar sungguh-sungguh, jangan sampai kita seperti absintus, sudah menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, masih menyimpan kesalahan, mengingat kesalahan orang lain, masih menyimpan kesalahan orang lain, sehingga hati kita pahit bagaikan bintang yang jatuh absintus dan membawa ke dalam kematian. Rugi bagi kita, ya, terlalu amat rugi. Jadi makanya bersyukur saat ini firman Tuhan bisa mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan khususnya saya sendiri, hamba Tuhan, diingatkan untuk belajar supaya tidak mengingat-ingat kesalahan orang, bahkan tidak menyimpan kesalahan orang dalam hati, supaya kita tidak bisa jatuh seperti bintang besar absintus sehingga ke dalam kehancuran sehingga mati. Kemudian Filipi, kita akan lihat Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Nah, sebaliknya sekarang, jadilah bintang-bintang yang bercahaya. Filipi 2 ayat 15 sampai yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, Ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. iya, terima kasih. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Iya. Jadi jelas tadi, jangan sampai kita menjadi bintang absintus, bintang besar absintus yang jatuh hancur sampai mati. Tetapi kita belajar untuk bisa menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Sambil tadi dikatakan jaga supaya kita tidak bercela tadi itu kan, tidak ada yang, tetap kita hidup dalam kesucian, kekudusan, menjaga kelakuan kita yang bersih tadi, supaya itu tadi kita hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan, ya, supaya kita bisa menjadi cahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati. Kita menjadi bintang yang bercahaya, ya, bercahaya sungguh-sungguh. Ya, itulah menjadi hati yang lemah lembut, bisa memancarkan kelemah lembutan, bercahaya seperti cahaya bintang. Kemarin kita belajar cahayanya matahari, kesempurnaan. Nah, sekarang belajar seperti cahayanya bintang juga, yang bisa memantulkan cahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sehingga apa? Sehingga orang bisa mempermuliakan, tidak mencemarkan nama Tuhan, tetapi bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bisa mempermuliakan nama Tuhan karena melihat cahaya bintang-bintang. Ayo ingat, jangan seperti bintang absintus, bintang besar yang jatuh, tetapi menjadi bintang yang bercahaya. Bisa mempermuliakan, bukan mencemarkan, tapi bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan bisa menjaga diri kita yang sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai menjadi hamba-hamba Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, Yesus yang adalah bintang timur yang gilang gemilang. Kalau kita sudah bisa memiliki kelemah lembutan, menjadi bintang yang bercahaya, sama seperti bintang timur. Bintang timur yang gilang gemilang, kita menjadi murid yang menjadi bintang yang bercahaya, sama seperti pribadi Yesus. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan, kita menjadi sama seperti Yesus. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, kita menjadi bintang yang bisa bercahaya, yang bisa mempermuliakan Tuhan. Dan tadi disampaikan juga kalau kita sambil menantikan Kristus, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali, kita bisa bermegah. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, kita bisa bermegah.
kita bisa bermegah untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang komplek sampai bisa dibawa masuk ke kerajaan 1000 tahun damai sampai di dalam Yerusalem Bapa. Ingat, dan sekali lagi, pribadi Yesus adalah pribadi lemah lembut yang menaiki keledai untuk dibawa masuk ke Yerusalem Bapa. Kalau kita sudah bisa menjadi sama seperti pribadi Yesus lemah lembut tadi, kita juga akan bisa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Saya rindu untuk kita bisa menyanyikan pujian ini, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Sekali mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya ditanyakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kita tundukkan kepala. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami manusia dalam daging yang keras ini Tuhan. Hanya kekuatan firman-Mu yang mampu untuk melembutkan hati kami, supaya kami bisa menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Pribadi Yesus yang mampu untuk mengampuni segala dosa kesalahan orang lain, bahkan juga melupakan segala dosa kesalahan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami manusia darah daging yang keras ini Tuhan, bersyukur Tuhan, karena dengan pengajaran firman-Mu saat ini Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, supaya kami bisa menjadi sama seperti Engkau Tuhan, mampu untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain, sekalipun dia harus berulang-ulang untuk berbuat salah kepada kami. Tetapi kami belajar untuk memiliki kelemah lembutan itu, mampu bersedia, sekalipun harus berulang kali orang lain bisa berbuat salah kepada kami, kami bisa mampu untuk mengampuni dengan segenap hati kami. Bahkan juga lebih daripada itu Tuhan, kami untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, sebab akan mengakibatkan dampak di dalam hati kami, menjadi akar yang pahit Tuhan. Kami teringat juga Tuhan, kapak itu akan, oh Tuhan, akan memotong segala akar-akar, apalagi akar pahit itu. Itulah sebabnya kami tidak mau untuk ditebang Tuhan oleh kapak-Mu, tetapi kamu dengan kerelaan, karena mendengar daripada firman-Mu, kami mau mencabut segala akar-akar pahit di dalam hati kami. Kami melupakan kesalahan orang lain Tuhan, agar hati kami tetap menjaga firman-Mu dengan firman-Mu Tuhan, menjaga kelakuan kami yang bersih dengan kekuatan firman-Mu,
agar kami tetap hidup kudus di hadapan Engkau, mau berdamai, berusaha hidup damai kepada orang lain, sehingga kami hidup kudus dan bisa memandang pribadi Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, sehingga kami tidak lagi menjadi bintang seperti Absintus, bintang besar yang jatuh gugur sampai mati, tetapi kami bisa menjadi bintang seperti Engkau, bintang yang bercahaya seperti bintang timur yang kilang gemilang. Kami menjadi sama seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan, supaya bisa menjaga hati kami Tuhan, supaya kami tetap hidup kudus di hadapan Engkau, khususnya bagi kaum muda remaja Tuhan yang masih banyak yang tidak labil ini Tuhan, supaya tetap dijaga oleh firman-Mu, tetap menjaga hatinya untuk bisa memiliki hati yang lemah lembut seperti Engkau, rela mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan juga kami kemampuan Tuhan. Tanpa firman-Mu, tanpa urapan Roh Kudus pun kami manusia dan daging ini tidak mampu memiliki hati yang lemah lembut. Tapi dengan kuasa firman-Mu yang memampukan kami untuk memiliki hati yang lemah lembut sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami juga berdoa khususnya bagi kaum muda remaja yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi dan juga yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong semua buka jalan, berikan juga sekolah perguruan tinggi, bahkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, tolong juga semua berikan juga ketekunan dalam pekerjaannya, supaya juga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak juga yang sakit, juga saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, tolong juga sembuhkan dengan kesembuhan, dengan Tuhan bilur-bilur-Mu berkuasa tetap untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan hingga sempurna. Yang dalam masalah berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan berat Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang pasti, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami tetap beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, juga cepat lalukan COVID-19 ini Tuhan, supaya kami tetap beribadah melayani Engkau seperti sedia kala. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Sekarang biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.